Jika yang kuasa sudah menetapkan seorang wanita untuk mengandung anak, walaupun dalam keadaan tidak sempurna atau dalam keadaan ekonomi yang tidak memadai atau bahkan tidak punya tempat tinggal sekalipun, tetapi kita tidak boleh membuang atau mengakhiri hidup seorang makhluk yang tidak berdaya. Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Walo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, misteri, horor, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Lucelia Rodrigues lahir dari keluarga yang sangat sederhana di kota Preveria, Provinsi Guiana di negara Brazil. Ibunya bernama Joana de Arquida Silva dan ayahnya bernama Lorenzo Rodrigues. Mereka berdua sepertinya tidak menikah di catatan sipil, tetapi mereka hidup bersama dan mereka bekerja sebagai penjual makanan ringan di kota tersebut, di mana pasangan ini memiliki 7 orang anak, tetapi selama dia tinggal bersama Lorenzo, hubungan mereka dipenuhi dengan drama pertengkaran dan juga kekerasan. Hingga Joana pernah melakukan file laporan kepada polisi atas perlakuan Lorenzo. Dan keadaan lebih parah karena mereka harus membesarkan 7 orang anak. Dan anak-anak mereka melihat situasi yang ada di dalam rumah tersebut, mereka sangat tidak bahagia. Lalu Joana meminta kepada sanak keluarganya untuk membantu merawat sebagian anak dari mereka. Keadaan bertambah buruk saat Joana meminta berpisah dari Lorenzo. Setelah berpisah dari Lorenzo, Joana menawarkan anak-anaknya kepada sesiapa yang mau merawatnya, seperti adopsi, tetapi mereka tidak memerlukan adanya dokumen. Kasus seperti ini umumnya di kampung-kampung atau di kota kecil. Namun kemungkinan jika di kota besar, tindakan ini termasuk kasus ilegal. Joana berniat menitipkan anak-anaknya kepada keluarga yang mau memberikan kehidupan dan juga pendidikan yang lebih baik. Karena kondisi keluarganya tidak memungkinkan untuk merawat dan membutuhi semua anak-anaknya. Kakak Joana yang bekerja di sebuah company milik seorang wanita yang bernama Sylvia saat itu tinggal di sebuah apartemen yang mewah. Dia memiliki area 2 lantai dan saat itu Sylvia sedang di ujung kesuksesan. Dia memiliki segalanya, dana ekonomi yang bagus, rumah dan keluarga yang bahagia. Sylvia memiliki 3 orang anak laki-laki. Dan kata kakak Joana, bosnya Sylvia ini berharap bisa memiliki seorang anak perempuan. Lalu Sylvia menemui Joana dan berbicara bahwa dirinya ingin merawat dan menjaga salah satu anak perempuannya. Joana memutuskan untuk memberikan Lucelia untuk dibawa ke rumah Sylvia dan tinggal bersamanya. Sylvia juga memberikan sejumlah uang kepada Joana tiap bulannya untuk membantu keperluan keluarga mereka. Dan setiap bulan Joana pun juga masih bisa melihat anaknya Lucelia sambil mengambil uang jatah dari Sylvia. Di sini tidak ada kejelasan atas uang tersebut. Entah Joana ini menyewakan anaknya kepada Sylvia atau Joana ini menjual anaknya secara sistem pembayaran diangsur. Untuk informasi lengkapnya saya tidak bisa temukan. Dan Joana juga menyerahkan 6 orang anak lainnya kepada keluarga lain seperti Lucelia. Terdapat banyak kritik dari publik di mana Joana mendapatkan uang bulanan dari orang-orang yang mengambil anak-anaknya dan dia tidak merawat satupun dari anak-anak itu. Lucelia sangat bahagia sekali ketika mendengar jika ada orang yang mau memberinya kesempatan untuk bersekolah dan memiliki keluarga yang menyayanginya. Saat Lucelia masuk ke apartemen Sylvia, dia berusia 10 tahun. Di sana awalnya Sylvia memperlakukan dirinya seperti anak kandungnya.
Dia dimasukkan ke sekolah terbaik, memiliki teman-teman yang baru, diberikan baju-baju yang bagus, mainan, dan juga diberikan kamar sesuai dengan impiannya. Dia bahkan saat makan makanan di rumah Sylvia, Lucelia berkata, "Saya tidak menyangka kalau ternyata makanan ini nyata. Saya pikir hanya ada di TV saja." Lucelia mengatakan kepada ibunya saat Joanna menjenguknya sebulan kemudian, jika dirinya menjadi seorang princess di rumah itu. Karena di rumah Sylvia juga ada seorang pembantu yang mengerjakan semua pekerjaan rumah. Lucelia mengatakan dia sering menghabiskan waktunya dengan anak Sylvia yang paling kecil yang saat itu masih berusia 3 tahun. Tetapi tidak lama kemudian keadaan berputar atas ke bawah. Di mana pada awalnya Sylvia meminta kepada Lucelia untuk melakukan pekerjaan sesuai daftar yang telah ia tulis. Memang tidak ada salahnya jika Sylvia mungkin akan mengajarkan kepada Lucelia untuk berdisiplin dan menjadi orang yang mandiri. Tetapi semakin hari, Sylvia memintanya untuk mengerjakan apa yang seharusnya itu menjadi tugas pembantunya. Tetapi jika dikatakan Lucelia menjadi pembantu di sana, Sylvia tidak pernah memberi gaji kepada Lucelia seperti Sylvia membayar pembantu lainnya. Tetapi Lucelia tidak keberatan dengan permintaan Sylvia karena menurutnya diberi kesempatan untuk tinggal di rumahnya dan bisa bersekolah saja sudah lebih dari cukup. Jadwal Lucelia yang diberikan oleh Sylvia sehari-harinya adalah dia harus bangun jam 5 pagi untuk membereskan kamarnya, juga kamar anak-anak Sylvia dan juga kamar ibu angkat Sylvia. Lalu dia harus membersihkan kamar mandi dan kemudian membersihkan taman belakang apartemen itu. Setelah menyelesaikan semua pekerjaan itu, barulah dia pergi bersekolah. Setelah dia pulang sekolah, lalu dia makan dan membersihkan meja makan dan dapur di rumah itu. Anak yang berumur 10 tahun bangun jam 5 pagi dan mengerjakan semuanya itu, pada normalnya pasti sudah kecapean. Sampai di tengah hari dia merasa sangat mengantuk. Disitulah Sylvia awal berkomentar pedas dengan Lucelia bahwa dia bilang Lucelia adalah anak yang malas. Dan Sylvia pertama kali menghukum Lucelia, yaitu dengan menguncinya di kamar mandi karena ketiduran di waktu siang. Beberapa hari kemudian, Sylvia menangkap anak ini tertidur lagi di siang hari. Dan Sylvia memberi hukuman lebih berat dengan memukuli dirinya. Lucelia akan diperbolehkan tidur di waktu tengah malam ketika semua orang sudah beristirahat dan dia harus bangun jam 5 pagi. Karena keadaan itu, Lucelia juga sering tertidur di kelasnya. Setelah itu, hampir setiap hari, Sylvia mengayunkan segala apa yang bisa dia ambil ke tubuh Lucelia, hingga semua tubuhnya terdapat luka-luka lebam. Dan untuk menutupi luka-luka itu, Sylvia menyuruhnya untuk selalu menggunakan baju lengan panjang, celana panjang, dan bahkan sarung tangan. Karena beberapa jari jemarinya juga terluka akibat dicepitkan di pintu. Brazil merupakan daerah dengan udara yang sangat panas. Dengan penampilannya yang seperti itu sehari-harinya, banyak orang yang menanyakan kepada Lucelia, kenapa dia harus berpakaian seperti itu. Tetapi Lucelia menjawab karena dia memiliki penyakit dan alergi dengan debu. Pada tahun 2007, merupakan tahun yang paling menyedihkan di kehidupan Lucelia, di mana apartemen itu terdapat taman di belakangnya dan ada ruang kecil seperti gudang. Tetapi Sylvia menjadikan tempat itu menjadi ruang penjara untuk Lucelia. Di tempat itu, Sylvia melakukan hal di luar nalar manusia, di mana ketika Lucelia berteriak kelaparan, Sylvia akan menyuapinya dengan kecoak atau bubuk cabai. Jika dia menangis kesakitan, dia akan menyumpal mulutnya dengan popok bekas anaknya.
Di saat Sylvia mengalami banyak masalah di tempat kerja atau dengan kehidupannya, dia akan melampiaskan kemarahannya itu kepada Lucelia. Sylvia juga sering membungkus kepala Lucelia dengan plastik hingga pingsan. Bahkan ketika Lucelia sedang menyetrika dan dia tidak sengaja merusakkan kabel setrika itu, Sylvia menyetrumnya hingga tidak sadarkan diri. Berulang kali Lucelia berpikir jika setiap penyiksaan itu adalah ujung pintu kematiannya. Karena dia tidak pernah berharap dia akan membuka matanya lagi setelah dia pingsan atas siksaan-siksaan itu. Pembantunya yang bernama Vernice juga turut mengikat tangannya ketika Sylvia akan memukulinya. Dan kuku-kuku tangan Lucelia habis tidak tersisa karena dijepitkan di pintu oleh Sylvia jika dia salah mengambil sesuatu yang tidak sesuai permintaannya. Ketika kuku-kuku itu mulai membiru dan menghitam, Sylvia akan mencabut kuku-kuku tersebut dengan tang. Bahkan dia menyuruh kepada Lucelia untuk membersihkan kotoran binatang peliharaannya dengan lidahnya. Tidak cukup dengan itu, Sylvia menggunting lidah Lucelia dengan tang dan menyuruhnya untuk memakan kotoran binatang. Suatu hari, ayah Lucelia datang ke rumah Sylvia untuk menjenguk anaknya. Ketika ayahnya bertanya, kenapa ia harus berpakaian baju dingin di siang hari, Lucelia mengatakan bahwa dia kurang enak badan. Ibunya juga ke sana untuk menjenguknya bulan itu. Dan ibunya bertanya kepada Lucelia kenapa dirinya menjadi kurus dan pucat. Tetapi Lucelia tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Dia hanya berkata bahwa dirinya sedang sakit. Sampai Lucelia pernah dilarikan ke rumah sakit atas siksaan Sylvia. Tetapi ketika dokter bertanya tentang luka-luka di sekujur tubuhnya, Lucelia mengatakan bahwa dia jatuh dari tangga dan terguling sampai di bawah tangga. Lucelia diancam oleh Sylvia jika dia berani mengatakan kepada orang lain, Sylvia akan membunuh semua keluarganya. Di rumah Sylvia, seluruh keluarganya tahu apa yang terjadi, seperti suami Sylvia, anak-anak Sylvia, pembantunya, dan juga ibu angkat Sylvia. Tetapi anehnya, tidak ada seorang pun yang berani memotong aturan Sylvia di rumah itu. Dan menurut Lucelia, pembantunya juga turut menyiksa dirinya. Karena luka-luka di tubuhnya tidak lagi bisa disembunyikan, juga Lucelia yang sering tertidur di kelas, Sylvia akhirnya mengeluarkan Lucelia dari sekolah itu dengan alasan kepada sekolah tersebut bahwa Lucelia akan menjalani homeschooling. Tetapi kenyataannya, setelah dia putus sekolah, dia dikurung di tempat kamar kecil itu selama kurang lebih 1 tahun dan 6 bulan. Dengan keadaan tangan terikat ke atas di tangga metal, bahkan dia sering tidak diberi makan selama berhari-hari. Ketika Sylvia masuk ke kamar itu, Lucelia memohon kepadanya untuk segera mengakhiri hidupnya. Karena dia sudah tidak tahan akan siksaan itu. Dia memohon beberapa kali sambil menangis untuk mengakhiri hidupnya. Sylvia yang sudah bosan melihat Lucelia dan mendengar suara tangisan juga rengekannya, Sylvia mengatakan kepada Lucelia bahwa hari Minggu yang akan datang, dia berjanji akan mengakhiri hidupnya dan akan mengakhiri penderitaannya. Dan sebelum itu terjadi pada bulan Maret tahun 2008 lalu, polisi mendapat laporan dari orang yang tidak mau dipublikasikan bahwa ada anak di rumah Sylvia yang sedang disiksa. Mendapat laporan itu, polisi segera bergerak ke rumah Sylvia, tetapi sampainya di sana yang membukakan pintu itu adalah pembantunya. Polisi yang sudah mendapat surat izin penggeledahan, dia meminta kepada pembantunya untuk menunjukkan ruangan satu persatu. Awalnya pembantunya itu tidak mau membantu polisi, dengan ia berkata bahwa majikannya tidak ada di rumah. Tetapi kemudian dengan rasa ketakutan, pembantunya itu membukakan pintu ruangan di rumah tersebut. Tetapi ada satu ruangan di dekat taman belakang dalam keadaan terkunci, dan pembantunya bilang bahwa kuncinya dibawa oleh majikannya. Polisi segera mendobrak pintu itu,
Dan apa yang mereka lihat? Lucelia dalam keadaan berdiri dengan tangan terikat di atas tangga metal. Lucelia dalam keadaan yang sangat miris. Polisi segera melarikan dirinya ke rumah sakit untuk menyelamatkannya. Dan polisi langsung menangkap Sylvia yang berusia 42 tahun itu. Pada bulan Juni tahun 2008, dia mendapat hukuman selama 14 tahun, 11 bulan dan 5 hari penjara di tempat isolasi. Pembantunya yang bernama Vernice yang membantunya dalam menyiksa Lucelia, pembantu itu juga mendapat hukuman selama 7 tahun dan 11 hari penjara, juga ditempatkan di tempat isolasi. Suami Sylvia yang bernama Antonio Calabresi mendapat hukuman 1 tahun dan 8 bulan untuk menjadi pelayan publik. Ibunya Lucelia yang bernama Joanna juga dipanggil oleh pengadilan atas dakwaan menerima uang dengan meninggalkan anaknya di rumah Sylvia. Tetapi Joanna akhirnya dibebaskan. Sylvia dan Antonio suaminya juga dikenakan denda sebesar 380.000 reais atau setara kurang lebihnya 1 miliar atas kasus yang dilakukan kepada Lucelia. Banyak yang mempertanyakan kepada Sylvia kenapa dirinya tega melakukan hal itu kepada anak yang tidak berdosa. Ternyata Sylvia memiliki masa kecil yang kelam, di mana orang tuanya tidak menginginkan kehadirannya, bahkan dia tidak pernah mengetahui siapa ayah kandungnya. Dan di saat Sylvia berusia 5 tahun, ibunya memberikan dirinya kepada keluarga yang jahat, hingga dia mendapat banyak siksaan. Sejak saat itulah dia mengidap trauma yang berat secara psikologis. Dan setelah dia merasa tidak kuat atas siksaan mereka, Sylvia kecil melarikan diri untuk mencari ibunya. Tetapi ibunya telah meninggal dunia, dan dia masuk ke sebuah panti asuhan, dan di sana dia juga menjadi korban pelencongan. Dan setelah dia berusia 12 tahun, Sylvia kecil diadopsi oleh seorang wanita yang bernama Donna Luders, yang sekarang masih tinggal bersamanya, yaitu ibu angkat Sylvia. Setelah dikulik-kulik lagi informasi tentang masa lalu Sylvia, ternyata Lucelia bukanlah korban pertamanya, namun dia adalah korban yang ketiga. Di mana akhirnya pada tanggal 19 April tahun 2011, Sylvia mendapat hukuman tambahan selama 11 tahun dan 6 bulan penjara di ruang isolasi atas dakwaan yang sama seperti Lucelia pada anak yang berumur 10 tahun dan 15 tahun, di mana anak-anak itu diambil untuk dipekerjakan di rumahnya tetapi tanpa digaji dan mendapat siksaan seperti Lucelia. Tetapi Sylvia dengan kekayaannya mencoba keberuntungannya dengan mengajukan banding kepada pengadilan pada tahun 2018 lalu. Dia memohon untuk dipindahkan dari penjara isolasi ke penjara terbuka. Dan pada tahun 2018 lalu, pengadilan mengabulkan permintaannya itu. Dan sejak saat itu, Sylvia berada di penjara terbuka. Lucelia setelah dia sembuh dari luka-lukanya, dia dibawa pulang oleh ibunya dan tinggal bersamanya. Setelah beberapa waktu, dia diadopsi oleh seorang pendeta di kota Belo Horizonte. Tetapi dia masih trauma dengan orang asing. Maka Lucelia memutuskan untuk tinggal bersama ayah kandungnya sambil menjalani terapi atas trauma beratnya. Dan inilah paribahasa yang tepat untuk kehidupan Lucelia. Setelah hujan badai menerpa, muncullah pelangi yang terang. Lucelia bangkit dalam kehidupannya karena dia memiliki mimpi menjadi seorang istri dan seorang ibu. Hingga akhirnya Lucelia menikah dan memiliki seorang anak laki-laki, dan di sana Lucelia mendapatkan kehidupan yang dia impikan. Dan dia menyatakan sudah memaafkan Sylvia atas apa yang telah dia lakukan kepadanya. Semoga kebahagiaan yang dia jalani abadi sampai akhirat nanti. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.